Sore guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi guys. Saya mengacu untuk para pemula karena saya itu mengalami pil pahit puluhan tahun. Jadi acuan saya ini mengarahkan supaya pemula ini resiko komplainnya ini lebih rendah. Saya kasih contoh seperti ini. Saya nambal dengan A yang jelas-jelas ini bakalan bocor. Tetap saya bilangin seperti itu. Ngisi front ini tidak benar, pasti saya bilangin seperti itu. Karena ini sudah pasti saya uji. Makanya konten saya ini berdasarkan sudah mengalami uji. Supaya para pemula ini tidak terlalu resiko komplain yang sangat luar biasa. Jadi saya mengarahkan ini yang benar-benar saja. Supaya pekerjaannya ini aman, nyaman ini. Saya sih gampang saja bikin konten. Ganti ini langsung sembuh, saya tambal dengan ini langsung sembuh. Nggak taunya seminggu langsung jebol, orangnya nggak ngebel. Karena seperti itu. Kalau seperti ini diikutin, resiko-resiko yang tinggi sudah saya bilang ini diikutin. Ini yakin saja saya yang kasihan bagi para pemula. Karena ini bakalan bolak-balik, duitnya malah habis. Bahkan bengkelnya ini tidak bakalan berkembang. Karena ini berkembangnya bengkel ini akan karena kata orang kemudian akhirnya kan datang sendiri. Kira-kira seperti itu. Ini belum saya unggah ini tentang rangkaian di modul ini. Jadi ada berapa jenis PTC ini nggak di mesin cuci, nggak di AC, nggak di modul kulkas. Ini ada kalau ada watt yang lebih tinggi. Artinya seperti ini. Untuk memindah, untuk ngumpanin watt besar. Kemudian lewat yang namanya omron atau relay. Ini lewat modul, kemudian 12 volt misalkan, supaya si listrik untuk watt besar ini bisa digeser dengan si omron. Tapi ini diperintah oleh si modul, kira-kira seperti itu. Saya akan kasih ciri-ciri. Misalkan di modul yang seperti ini, Anda melihat modul, kemudian ada namanya omron ini atau relay. Ini yang besar ini Sanken lama ini 2010-an ini terkenalnya nih, 2009. Omron atau relay ini yang besar, ini kalau di bawah ini larinya ke kompresor. Jadi diumpanin 12 volt kemudian ngirim untuk setrum ke kompresor ini yang lebih besar. Jadi ini omron yang besar ini untuk watt besar sehingga menggunakan omron lebih besar, misalkan kompresor 2 pintu, ini 2 pintu. Kemudian yang biru ini, ini untuk si heater. Jadi heater wattnya lebih rendah, kemudian ini menggunakan omron yang lebih kecil. Jadi kalau melihat seperti ini Anda jangan bingung. Ini adalah omron untuk ngumpan setrum. Kalau di modul ini tidak langsung dari program ini langsung ke kompresor, tapi lewat yang namanya omron ini. Jadi kalau Anda pas kebetulan melihat ini, melihat rangkaian seperti ini pasti ini ngumpannya ke watt besar, nggak ke heater, nggak ke kompresor, nggak ke kipas. Ada juga yang seperti itu. Saya kasih contoh ini modul kulkas Sanken lama. Kemudian kalau yang inverter ini, yang inverter misalkan Samsung, ini langsung dari IC. Kirimannya di perintah program, kemudian langsung dari IC, tidak ada yang namanya omron atau relay, sehingga yang langsung kena ini IC-nya guys. Jadi yang error ini nggak LG, nggak Samsung, ini IC-nya langsung karena nggak ada setrum yang untuk ngumpan. Jadi nggak ada relay atau omron, kemudian pindahan setrum supaya aman. Ini jadi langsung ke kaki IC ini.
berbeda lagi nih. Jadi relay-relay di Samsung ini paling ke heater, ke pintu misalkan, kecil-kecil ini. Kemudian kalau saya kasih contoh ini di LG. LG juga sama ini. Jadi yang dari IC ini langsung ke kompresor. Tidak ada yang namanya omron-omron. Jadi langsung mati ini. Kalau ada masalah di IC ini berat di IC langsung. Saya kasih contoh lagi misalkan AC ini. Ini untuk pengetahuan saja. Ke kompresor menggunakan omron. Jadi dari modul ini ngirim 12 volt untuk ngumpanin omron supaya geser setrum yang sebelah dari listrik ini lari ke kompresor, nyambung dan ke kompresor. Jadi di modul program ini hanya mengendalikan dan perintah. Sedangkan setrum besarnya ini 1 lewat si omron ini, sama ini. Relay ini omron namanya. Ini untuk para pemula karena ini pengetahuan. Saya mengasih pengetahuan ini tidak main-main. Ini dari dasarnya bukan ganti ini langsung jadi. Kalau tahu dasar seperti ini, Anda ngelihat ini langsung Anda pikir 2 kali ini jangan-jangan omron apa bukan, kan seperti itu. Berbagai macam omron. Intinya ini dimakanin 12, diumpanin 12 volt ini dari program ini. 2 kaki kemudian kirimannya 2. Ini ada yang dari program dikirim setrum 12 volt ini. Kemudian ini yang pindah nyambung. Kalau ada 12 volt masuk ke gulungan PT relay ini, kemudian ini akan nyambung. Kemudian ngirimnya dari ini ke sini. Sama juga di mesin cuci ini. Mesin cuci sama juga ini. Jadi ada yang namanya relay atau omron. AC sama. Oke. Saya kasih tahu ini para pemula, takutnya pas ada modul, nggak kulkas, nggak jenis apapun, ada yang namanya omron. Ini berarti pindahan, kemudian di bawah ini biasanya ini ada yang masuknya 12, kemudian untuk mengerjakan omron ini bunyi ceklik, sehingga ini akan nyambung. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Sudah pasti kalau yang tahu setrum DC ini tahu semua. Omron ini mudah caranya dilacak ini. 2 kaki ini diukur tester ini nyambung. Berarti ini gulungannya di dalam. Sudah pernah saya pecah dulu itu untuk konten. Kemudian sistemnya bagaimana sudah pernah saya pecah. Kira-kira seperti itu. Walaupun sepele seperti ini, mudah-mudahan berguna sekali untuk Anda. Walaupun ini tidak penting-penting amat, tapi ini untuk pengetahuan para pemula. Mana ada ngasih tahu yang benar kemudian jadi acuan rata-rata. Kalau yang benar ini justru dipertanyakan seperti saya. Tapi saya atas dasar-dasar, saya pasti tahu neranginya. Karena saya sudah bilang tadi, pil pahit ini puluhan tahun. Makanya saya ngasih tahu kepada para pemula supaya paham. Supaya tingkat resiko ini lebih rendah ke tingkat garansinya. Tukang kulkas ini nggak enak. Harus ngalamin, apalagi ini pemula ini. Tidak ada cara hukumnya, ini tidak ada ketepatan hukum tanpa ada acuan seperti ini. Ini resikonya sangat tinggi. Saya berani ngomong seperti itu karena 10-an tahun tadi bilang ini menelan pil pahit. Saya hafal bener ini tukang kulkas. Oke guys, mudah-mudahan ini sepele tapi penting untuk Anda. Semoga sukses terus, rame terus, rezekinya lancar terus.
sore guys.